Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari yang namanya sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Di mana kompetensi intinya yaitu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan pada mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Membuat laporan hasil penyelidikan tentang pembentukan bayangan pada cermin, lensa, dan alat optik. Jenis-jenis cermin. Jenis-jenis cermin yang sering kita ketemui dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu adalah cermin datar. Nah, cermin datar yang biasa kita gunakan untuk kita berhias diri di depan kaca, kemudian jendela di rumah kita, kemudian ada juga cermin cekung. Cermin cekung banyak kita temui di dalam kehidupan, contohnya di dalam laboratorium IPA. Kemudian cermin cembung. Cermin cembung itu biasanya yang sering kita lihat di jalan-jalan raya. Setiap jalan raya pasti ada yang namanya sebuah cermin cembung yang tegak ya untuk melihat dari arah berlawanan bagaimana saat perjalanan kendaraan itu melewati. Oke. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama yaitu pemantulan pada cahaya pada cermin datar. Perhatikan gambar ini. Ketika kamu bercermin, bayanganmu tidak pernah dapat dipegang oleh atau ditangkap dengan layar. Bayangan seperti ini disebut dengan bayangan semu atau bayangan maya. Bayangan maya selalu terletak di belakang cermin. Ini, bayangan maya tuh yang ini. Bayangan kita yang ini bayangan nyata, ini yang nyatanya, dan ini adalah bayangan semuanya. Perhatikan, pada saat kita bercermin, nah, sinar datang atau cahaya datang melalui sumbu R ke P, kemudian dari sinar dari sumbu B ke P, ini merupakan dari cermin datar. Nah, ini merupakan bayangan semuanya. Nah, dan ini adalah benda yang diletakkan. Nah, pada sifat bayangan cermin datar, yaitu sifatnya maya, tegak, sama besar, kemudian jarak bayangan sama dengan jarak benda, kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Ini dia. Posisi bayangan sangat berlawanan. Ya, kita bisa lihat ini bayangan semu dan ini adalah yang ini adalah sifat cermin datarnya. Oke. Yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Bagian-bagian cermin cekung yang terdiri dari O ke F merupakan ruang satu, sedangkan F ke P merupakan ruang kedua, sedangkan sumbu P adalah ruang ketiga, sedangkan O tak hingga merupakan ruang keempat. Ini merupakan cermin cekungnya. Nah, pada cermin cekung terdiri yaitu sumbu utama. Ini merupakan sumbu utama. Kemudian yang ini merupakan jari-jari pada cermin. Yang ini merupakan jarak titik fokus cermin. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari cermin cekung. Oke, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung bisa kita lihat. Yang pertama, sinar datang. Nih, sinar datang dari sumbu utama sejajar, kemudian dipantulkan melalui titik fokus F. Ini merupakan pantulan dari titik fokus F pada saat sinar datang melalui sumbu utama. Nah, yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantul. Nah, sinar datang melalui titik fokus nih. Dari titik fokus sinar datang menuju sumbu F, kemudian dipantulkan lagi kembali menuju sumbu utama. Nah, ini dia yang disebut dengan pantulan cahaya. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat cermin. Pada titik pusat cermin, sinar datang, kemudian dipantulkan lagi kembali melalui titik pusat cermin. Nah, inilah merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin. Yang kemudian lukisan bayangan pada cermin cekung, yaitu benda di ruang satu di depan cermin cekung. Nih, di sini merupakan titik fokusnya, dan ini A aksen, ini A, sebuah benda.
dan ini titik fokus cermin, dan ini titik fokus pada cermin. Nah, pada saat sinar datang melalui titik fokus pada cermin, kemudian benda akan ditembus melalui cekung. Nah, jika kamu meletakkan sebuah benda dengan jarak lebih besar daripada titik fokus cermin cekung bayangan benda yang terjadi suatu nyata merupakan perpotongan langsung dari sinar-sinar pantulnya. Nah, pada saat benda diletakkan di sini, nah inilah merupakan cahaya pantulan yang diperbesar oleh dari sifat bayangan. Maka sifat bayangnya maya, tegak diperbesar di ruang 4. Nah, inilah yang disebut dengan ruang tak hingga. Maka pada saat benda diletakkan di sini, kemudian dipantulkan, kemudian bayangannya akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua yaitu benda di ruang 2 di depan cermin cekung. Pada sifat bayangan yaitu nyata, terbalik, diperbesar di ruang 3. Nah, saat sinar datang melalui titik fokus dan pada sumbu utama, maka sifat bayangannya akanlah terjadi seperti ini. Bendanya di sini terbalik, yaitu sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Benda di ruang 3 di depan cermin cekung. Nah, sifat bayangannya, nih di depan cermin cekung, kemudian pada saat cahaya dipantulkan melalui sumbu utama, terjadilah yang namanya bayangan nyata, kemudian terbalik, bendanya diperkecil di ruang 2. Oke, benda di titik fokus di depan cermin cekung. Sifat bayangan yaitu nyata, di jauh tak terhingga. Nah, pada saat sinar datang melalui sumbu P, ini, nah, pada saat juga benda dipantulkan ke cermin cekung, kemudian terjadilah proses sifat bayangannya nyata, di jauh dan tak terhingga. Benda di titik pusat di depan cermin cekung. Nah, pada saat pada saat benda di depan cermin cekung ini merupakan ayani benda dan sinar datang dipantulkan melalui cermin cekung, kemudian terpotong melalui titik fokus F, kemudian bayangannya yaitu nyata namun terbalik. Nah, ini merupakan bendanya. Pada saat benda pertama berbentuk seperti ini, kemudian bayangannya yang diambil yaitu pada A aksennya berbentuk terbalik. Sumbu A, O ke A aksen, sedangkan P ke F. Nah, pada rumus cermin cekung bisa kita lihat dari cahaya yang tadi 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 2R. Sehingga M sama dengan SI/SO sama dengan HI/HO. SO merupakan jarak benda, sedangkan SI jarak bayangan, sedangkan F jarak fokus cermin cekung. R sama dengan jari-jari cermin cekung. Catatannya yaitu pada cermin cekung yaitu bernilai F dan R untuk nilai jarak fokus dan jari-jari itu bernilai negatif. Oke, inilah rumus dari cermin cekung. Yang kedua yaitu 3 pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bagian-bagian cermin cembung bisa kita lihat di sini. O per F merupakan ruang 1, sedangkan F ke P merupakan ruang kedua, sedangkan P ketiga yaitu merupakan P tak terhingga, sedangkan O ruang O tak terhingga. SU merupakan sumbu utama, sedangkan P yaitu merupakan titik pusat kelengkungan cermin, sedangkan F yaitu titik fokus cermin, O merupakan titik pusat O ini merupakan titik pusat optik, sedangkan R itu adalah jari-jarinya. F kemudian jari-jari juga, jari-jari cermin. R besar jari-jari cermin, sedangkan F ini merupakan jarak titik fokus cermin. Pada sinar-sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu yang
Baiklah, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bagian-bagian pada cermin cembung. Nih, adanya sumbu utama yang lurus ini. Kemudian dalam sumbu utama ini adanya titik fokus. Ini titik fokus optik. Kemudian yang F ini merupakan titik fokus cermin. Sedangkan P merupakan titik pusat kelengkungan cermin. O ke F merupakan ruang satu pada cermin cembung, sedangkan F ke P merupakan ruang kedua, P merupakan ruang ketiga yaitu yang tak terhingga, sedangkan O merupakan ruang tak terhingga yang terdapat di pada depan cermin cembung. Nah, inilah bagian-bagian dari cermin cembung yang terdiri dari sumbu utama, titik pusat P merupakan titik pusat pelengkungan cermin, F merupakan titik fokus cermin, sedangkan O titik pusat cermin, sedangkan R jari-jari cermin. F kecil merupakan, F kecil ini merupakan jari-jari, R ini yaitu merupakan jarak dari O ke P ini merupakan jarak titik fokus cermin. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar yang pertama yaitu sinar datang sejajar dari sumbu utama. Nih, kalau terbalik ya. Kalau cermin cembung dia lensanya ke sini, kalau cermin cekung dia ke sini. Nah, kalau sinar cermin cembung dia datang melalui sumbu utama. Nih, sejajar nih kita bisa lihat melalui kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Nih, ini dia. Paham? Yang kedua yaitu sinar datang menuju titik fokus. Nih, sinar datang menuju titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus. Nih, sinar datang melalui titik fokus. Kemudian dipantulkan lagi sejajar melalui sumbu utama. Nah, yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat cermin. Nih, sinar datang menuju titik pusat cermin. Kemudian dipantulkan kembali seolah-olah dari titik pusat cermin. Ini dia. Nah, perbedaan dari cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung itu fungsinya memantulkan dan kemudian memfokuskan cahaya datang. Kalau cermin cembung memantulkan dan menyebarkan cahaya yang datang. Jelas sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Kemudian lukisan pada bayangan cermin cembung. Kita perhatikan di sini. Pada cermin cembung kita perhatikan sifat bayangannya yaitu maya, tegak, diperkecil di ruang satu. Nah, ini bendanya. Ini sinar datang, kemudian sinar datang sejajar, kemudian dipantulkan lagi kembali melalui cermin cembung. Kemudian dari titik P dipantulkan lagi cahaya yang datang. Nah, jadi ini bendanya, kemudian dan sifat bayangannya yaitu maya sama tegak, kemudian diperkecil bendanya ini. Oke, rumus pada cermin cembung 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1SO nih, SO per SI. Ditambah 1SI sama dengan 2/F. Ya. M sama dengan SI per SO sama dengan HI per HO. Nah, SO merupakan jarak benda, sedangkan SI merupakan jarak bayangan. Sedangkan F kecil ini merupakan jarak fokus cermin cembung. Sedangkan R merupakan jari-jari cembung. Catatan, pada cermin cembung F tuh, F besar, F kecil, dan R jari-jarinya itu bernilai negatif. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat cermin, cembung, cekung, dan datar. Nah, pada ketiga cermin tersebut memiliki perbedaan tersendiri dan memiliki fungsinya tersendiri. Sedangkan cermin datar merupakan yaitu cermin yang pada saat kita melakukan pantulan cahaya maka bersifat bayangan semu. Sedangkan cermin cekung yaitu
memantulkan cahaya yang datang, kemudian memfokuskan sebuah cahaya. Sedangkan cermin cekung memantulkan dan kemudian menyebarkan cahaya yang datang. Cukup sekian kita pada materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.